Dulu Nabi Sulaiman alaihi salam yang ayahnya seorang raja, dia juga seorang penguasa. Bahkan kekuasaannya tidak pernah diberikan kepada orang lain. Dia ucapkan, "Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Wahai para rakyat, siapa yang sanggup memindahkan singgasana seorang penguasa perempuan ke tempatku ini? Maka seseorang yang mempunyai ilmu dia katakan, "Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk." Saya bisa memindahkan singgasana itu sebelum matamu berkedip, karena kamu seorang penguasa. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, maka ketika dia lihat singgasana itu ada di sebelahnya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dan yang paling penting tugas wahai bapak, wahai ibu yang diberikan anak, amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Suruh itu anak-anakmu mengerjakan yang baik, perintahkan dia sholat, biarpun kadang kamu berdebat dengan dia, biarpun kadang dia tidak suka kepadamu, tugasmu adalah amaru bil ma'ruf, perintahkan dia supaya sholat. Wa nahau 'anil munkar, dan cegah dia, hei bapak, hai ibu yang diberikan umur yang panjang sampai hari ini, cegah anakmu dari narkoba, cegah dia dari minum-minuman keras, cegah dia tidak sholat, harus mendirikan sholat, karena kamu makkannahum fil ardi, diberikan posisi di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wasyukru lillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah ayyuhal mu'minun faqad faza. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kurang lebih 2 miliar umat manusia yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengumandangkan takbir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kamu sempurnakan puasa Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum,
kamu bertakbir pada hari ini. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saudara kita, ada ibu kita, ada ayah kita yang tahun lalu duduk di sebelah kita. Tahun ini tidak nampak lagi di sebelah. Kita masih diberi umur panjang. Ramadan akan tetap tegak selama alam raya ini berdiri. Tapi diri kita belum tentu ada di Ramadan tahun depan. Oleh sebab itu sekali lagi saudara-saudari, ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Untuk itu, pada pagi hari ini, kita akan coba melihat Al-Quran. Apa sebenarnya yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Supaya kita paham bahwa umur yang panjang ini selayaknya kita ucapkan Alhamdulillah wa syukrulillah. Makanya tema yang akan kita lihat adalah wawasan Al-Quran tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut penelitian para ahli, para pakar tafsir, kata syukur dalam berbagai bentuknya dalam Al-Quran terulang 70 kali. Dan dari 70 kali itu ada 6 hal yang harus disyukuri oleh manusia. Mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita dan kita pahami hakikat kehidupan ini. Tanpa mensyukuri yang 6 hal ini, kita bisa dapat siksa, azab di dunia berupa ketiadaan ketenangan dan juga di akhirat. Mari kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat syukur. Yang pertama, yang harus disyukuri oleh manusia, yang harus dia terima kasihi kepada Tuhan, dan yang harus dia arahkan potensinya sesuai dengan tujuan penciptaan Tuhan. Yang pertama adalah kekuasaan. Al-Qudrah. Kita di pagi hari ini masih diberikan oleh Tuhan kekuasaan untuk menarik nafas. Ucapkan Alhamdulillah. Di pagi hari ini masih diberikan kaki yang kuat bisa melangkah ke masjid ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itu kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan. Dulu Nabi Sulaiman alaihi salam, yang ayahnya seorang raja, dia juga seorang penguasa. Bahkan kekuasaannya tidak pernah diberikan kepada orang lain. Dia ucapkan, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wahai para rakyat, siapa yang sanggup memindahkan singgasana seorang penguasa perempuan ke tempatku ini? Maka seseorang yang mempunyai ilmu dia katakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya bisa memindahkan singgasana itu sebelum matamu berkedip, karena kamu seorang penguasa. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, maka ketika dia lihat singgasana itu ada di sebelahnya, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah fadli rabbi, karunia yang diberikan Tuhan kepadaku, kekuasaan. Tapi liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku, bukan untuk menyenang-nyenangkanku, bukan untuk membuatku lalai. Ashkuru am akfur, apakah aku syukuri kekuasaan ini atau aku kufur? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, bapak yang punya posisi dalam keluarga, ibu yang punya posisi dalam keluarga, gunakan kekuasaan itu. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang yang kami berikan posisi di dunia, baik dia sebagai ayah atau ibu, tugasnya aqamus shalah, perbaiki hubungan dengan Tuhan.
Wa atawuz zakah, perbaiki hubungan dengan manusia. Dan yang paling penting tugas wahai bapak, wahai ibu yang diberikan anak, amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Suruh itu anak-anakmu mengerjakan yang baik. Perintahkan dia sholat. Biarpun kadang kamu berdebat dengan dia. Biarpun kadang dia tidak suka kepadamu. Tugasmu adalah amaru bil ma'ruf. Perintahkan dia supaya sholat. Wa nahau 'anil munkar. Dan cegah dia, hei bapak, hai ibu yang diberikan umur yang panjang sampai hari ini. Cegah anakmu dari narkoba. Cegah dia dari minum-minuman keras. Cegah dia tidak sholat. Harus mendirikan sholat. Karena kamu makkannahum fil ardi. Diberikan posisi di dunia. Diberikan amanah oleh Allah sampai hari ini. Sebagai pemimpin keluarga. Baik sebagai ayah, baik sebagai ibu. Ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Dan gunakan itu. Sesuai dengan tujuan pemberian Tuhan kekuasaan itu. Aqamus sholat. Dirikan sholat. Wa atawuz zakah, tunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, tegakkan yang ma'ruf mulai dari dirimu dulu. Wa nahau 'anil munkar, dan cegah orang dari keburukan, dan mulailah dari dirimu. Sebab itu saudara-saudari, yang pertama harus disyukuri yang diberikan Tuhan adalah al-qudrah, kekuasaan. Kita hari ini diberikan kekuasaan dalam lingkup yang kecil sebagai kepala keluarga. Gunakan itu sebaik-baiknya. Tugasnya aqamus shalah, atawuz zakah, amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Kemudian dia lanjutkan menurut penelitian para ahli tadi. Nomor 2 yang harus disyukuri, keterhindaran dari azab baik di dunia maupun di akhirat. Dulu ada satu umat di dunia ini yang tidak mau beriman kepada para nabi mereka. Kata Al-Quran, kadzabat qaumu Lutin bin Nudur. Dulu sekitar 5.000 tahun yang lalu, kaum Nabi Lut bin Nudur, mereka itu berdusta dengan peringatan Tuhan. Inna arsalna alaihim hasiba. Kami kirim kepada mereka itu angin yang membawa batu. Illa ala Lut, tapi tidak semua kena. Keluarga Lut sebagian tidak kena. Najjaynahum bisahar, kami selamatkan mereka itu menjelang pagi. Kemudian dia katakan, nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar. Kami selamatkan mereka itu bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka menguasai teknologi, bukan karena mereka mempunyai banyak ilmuwan. Kadzalika najzi man syakar, tapi karena mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, jamaah Idul Fitri. Kadang hidup ini semua mau kita kalkulasi. Kita duga bahwa dengan bekerja keras banting tulang, penguasaan teknologi, kemudian kita menguasai ilmu pengetahuan, hidup ini akan mudah. Belum tentu. Dulu hidup manusia tidak sesusah sekarang. Tapi semakin canggih zaman, semakin banyak kesulitan yang kita hadapi. Nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan dulu terima kasih. Badan yang diciptakan Tuhan itu, jangan dia tidak dibawa sholat. Cara bersyukurinya seperti itu. Kemudian di Al-Quran juga dia sebut, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wahai orang-orang yang mengaku beriman tapi pura-pura, sebenarnya Tuhan tidak akan menyiksa kamu di dunia dengan berbagai macam kesulitan hidup, kemiskinan. In syakartum wa amantum. Kalau kamu membuka hatimu untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini saudara-saudari, kalau terasa hidup itu sempit, berusaha bekerja siang dan malam
tapi kesulitan ekonomi tetap melilit. Mungkin ada yang lupa. Ada yang lupa di sini. Ada faktor X, kata pakar-pakar sekarang, yang sering kita lupakan. Sehingga hidup ini kita hitung seperti kalkulator. 2 tambah 2 pasti 4. Padahal belum tentu. Ada di sana wilayah-wilayah inayatullah yang disebut Tuhan. Tidak sunnatullah. Tidak tunduk kepada hukum-hukum alam. Tapi ada hal-hal yang di luar perkiraan manusia. Itulah salah satunya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Informasi Al-Quran menjelaskan ada umat yang dulu merasa hebat. Diselamatkan Tuhan sebagian. Karena nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar. Orang yang bersyukur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi. Kemudian yang ketiga, yang harus kita syukuri karena masih diberi hidup sampai hari ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hai manusia, lihat dirimu. Lihat dirimu, afala tubsirun. Pernahkah kamu buka mata hatimu untuk melihat dirimu? Kamu itu diciptakan dari setetes yang membasahi. Dalam bahasa Al-Quran, nutfah. Kemudian setelah itu, kamu bisa tumbuh besar. Kamu bisa terbang melebihi burung yang diberikan sayap. Dan bisa menyelam ke dalam lautan melebihi ikan yang diberikan insang. Wa fi anfusikum. Perhatikan dirimu. Cukup belum? Fa aina tazhabun. Mau kemana kamu setelah itu? Fa'aina tazhabun. Setelah kamu tercipta dari sedikit yang membasahi, kamu bisa mengarungi ruang angkasa, kamu bisa menyelam ke dalam lautan, kamu bisa menjadi orang kaya, bisa jadi penguasa. Fa'aina tazhabun. Mau kemana kamu? Dijawab Al-Quran, wa anna ila rabbikal muntaha. Innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqi. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa anna ila rabbikal muntaha. Pasti kamu kembali kepada Tuhan. Pasti. Sebanyak apapun hartamu, sehebat apa posisimu, setinggi apa jabatanmu, dan setinggi apa pangkatmu, wa anna ila rabbikal muntaha. Kamu pasti kembali kepada Tuhan. Wa fi anfusikum. Lihat dirimu. Innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaki. Biarpun dengan bersusah payah, kamu pasti bertemu dengan Tuhan. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut yang setiap detik kamu berusaha lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia pasti datang kepadamu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Maut itu datang kepadamu kalaupun kamu bersembunyi dalam peti besi yang sangat kokoh, karena dia makhluk yang seolah-olah hidup. Mulaqikum, dia yang datang kepadamu. Wa fi anfusikum. Perhatikan dirimu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di awal-awal surah Az-Zumar dalam Al-Quran, setelah dia jelaskan proses penciptaan manusia, proses penciptaan hewan, dia sebut begini. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kamu ingkari hakikat itu, bahwa kamu akan mati, fa innallaha ghaniyyun ankum, Tuhan tidak butuh kepadamu. Tak butuh Tuhan sama kita. Wala yarda li'ibadihil kufr. Dia itu tidak ridho kepada hambanya yang tidak menyadari hakikat dirinya. Kemudian dia katakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi kalau kamu perhatikan dirimu yang sebentar lagi akan mati, yardahu lakum, dia restui dan dia izinkan semua perbuatan. Kalau saudara-saudari merasa ada perbuatan maksiat yang diizinkan Tuhan tapi tidak direstuinya, pasti tidak ridho kepada kita.
Berapa banyak manusia yang hari-hari ini semakin tidak sholat, semakin banyak harta. Istidraj. Al-Quran mengatakan kalau kamu lakukan itu, fa innallaha ghaniyyun ankum. Tuhan tidak butuh kepada. Tapi kalau kamu syukur, yardahu lakum, dia pasti mengizinkan perbuatanmu dan merestuinya. Tidak sekedar diizinkannya, tapi tidak direstui. Jadi kalau saudara-saudara dilempangkan jalan berbuat maksiat, itu tandanya Tuhan tidak ridho, tapi dia izin dengan perbuatan. Wa fi anfusikum, perhatikan. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, akan disinkronkan oleh Tuhan izin dan restunya dengan perbuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian yang keempat, yang harus disyukuri itu adalah rezeki dengan negeri yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam surah Saba, Allah mengatakan, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Hei manusia, renung-renungkan dulu ada seorang penguasa perempuan yang disebut oleh pakar tafsir At-Tabari bernama Bilqis. Dia punya negeri namanya Saba. Fi maskanihim ayah. Di negeri mereka itu ada tanda-tanda. Saking suburnya negeri Saba itu, di sebelah kiri dan kanannya ada taman-taman yang sangat indah yang melahirkan makanan, minuman, dan rezeki yang lain sehingga negeri itu menjadi bagus. Tapi dia sebut begini, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Hei penduduk negeri Sabah, kulu min rizki rabbikum. Kulu, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, bergeraklah kamu karena rezeki yang diberikan Tuhanmu. Bukan cuma berkata, bukan cuma makan, tapi waskurulah, bersyukur kamu dengan itu, dengan pemberian rezeki itu. Kemudian dia sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena negeri itu adalah negeri yang sangat indah, wa rabbun ghafur, dan mendapat ampunan dari Tuhan. Saudara-saudari, syukuri tempat tinggal kita yang sekarang. Syukuri ini. Kita di sini diberikan kesempatan untuk beribadah di masjid yang sangat indah ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Jangan kita rusak. Kita makmurkan ini masjid. Alhamdulillah di tempat kita ini mudah-mudahan tidak ada kemaksiatan, tidak ada sabung ayam, tidak ada narkoba, tidak ada korupsi yang sampai 900 triliun. Ucapkan alhamdulillah dengan amannya kampung kita ini. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Cari rezeki yang halal. Berangkat dari rumah di pagi hari ke tempat bekerja. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makan itu rezeki yang diberikan Tuhan. Washkurulah. Arahkan dia kepada yang positif. Kamu masih diberikan keamanan. Struktur negerimu itu masih kokoh. Masih ada kepolisian, masih ada tentara yang bisa menjaga keamananmu dari dalam dan luar. Washkurulah. Gunakan semua potensimu untuk mencari nafkah setiap hari supaya anak-anakmu bisa sekolah. Syukuri itu. Jangan menyimpang. Jangan melakukan kriminal. Cintai negerimu. Dulu Nabi Muhammad SAW, ketika beliau hijrah ke Madinah, dia menghadap ke kota Mekah, dia sebut, kalau seandainya aku tidak diusir oleh penduduk negeri ini, niscaya tidak akan kutinggalkan kota Mekah. Karena dia ada dalam hati. Ada patriotisme. Itu sebabnya Imam Al-Bursawi dalam tafsirnya dia sebut satu ungkapan, hubbul watani minal iman.
Cintai tempat tinggalmu, karena itu bagian dari iman. Jangan rusak-rusak tempat tinggal kita dengan pencurian, dengan narkoba, dengan hal-hal yang lain, yang semuanya itu bisa merusak sistem dalam masyarakat. Jadilah solusi dalam masyarakat, jangan jadi masalah. Begitu tandanya kita mensyukuri negeri kita ini. Begitu tandanya. Patuh dengan pemerintah selama perintah itu tidak melanggar aturan Tuhan. Itulah tandanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sanggup untuk mengendalikan seluruh negeri ini, mulai dari provinsi. Kalau tidak bisa dari kabupaten. Dulu ada seseorang yang berusaha mengubah dunia. Dia gagal. Usianya bertambah, dia turunkan targetnya. Saya ingin mengubah satu negara. Dia gagal juga dan usianya semakin bertambah. Dia turunkan targetnya. Saya ingin mengubah satu provinsi. Usianya bertambah dan masih tetap gagal. Dia turunkan targetnya. Saya ingin mengubah satu kabupaten. Gagal juga dan usianya semakin bertambah. Dia turunkan targetnya untuk mengubah satu kecamatan. Gagal, kemudian dia turunkan targetnya. Dia mau mengubah keluarganya. Dan dia gagal. Dan dia sudah ada di pembaringan tempat tidur menjelang ajalnya. Karena usianya terus bertambah dan usahanya terus gagal. Menjelang sakaratul maut dia ucapkan, seandainya dulu aku mulai dari mengubah diriku sendiri, niscaya mungkin bisa kuubah dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan pernah menunggu perubahan itu datang dari yang besar. Mulailah dari diri sendiri. Cintai tempat tinggal kita. Cintai negeri kita. Jadi solusi di masyarakat. Jangan menjadi masalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemudian yang kelima, yang harus disyukuri menurut penelitian pakar-pakar Al-Quran adalah Al-Quran. Ustaz-ustaz, para mubalik, para penceramah kita membacakan ayat Quran berulang-ulang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kamu mensyukuri Al-Quran. Kenapa kehadiran Al-Quran harus disyukuri? Karena manusia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dia manusia makhluk yang aneh. Keburukan yang sering dilakukannya, dia akan anggap itu lama-lama menjadi kebaikan. Dan kebaikan yang jarang dilakukannya, dia akan duga itu sebagai keburukan. Orang yang sering melanggar lampu merah, lama-lama dia duga itu baik. Dia butuh Al-Quran. Makanya disebut Al-Furqan. Pembeda antara yang baik dan yang buruk. Dan saudara-saudari harus disadari. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Banyak yang tidak kamu suka, tapi itu yang baik untukmu. Banyak yang kamu suka, tapi tidak baik untukmu. Manusia ini tempatnya nafsu. Makhluk yang pasibilis. Karena para filosof suka salah-salah. Oleh sebab itu, jangan pernah serahkan dirimu kepada pikiranmu. Karena suatu saat dia pasti menyimpang. Karena darahmu setiap detik memompa, pikiranmu berubah, orientasi dirimu setiap detik berubah, sehingga jalan pikiranmu berubah-berubah. Serahkan dirimu kepada keputusan-keputusan Al-Quran.
Jangan serahkan dirimu kepada bisikan hati yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Suatu saat dia merasa cerah, suatu saat dia merasa gelap. Serahkan dirimu kepada keputusan Al-Quran. Biarpun kamu tidak suka sebagian keputusannya. Karena banyak yang tidak kamu suka, tapi itu yang baik. Dan banyak yang kamu suka, tapi buruk untukmu. Al-Quran turun sebagai pembeda. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan, kita baca-baca dia. Sangat banyak kita membaca Al-Quran. Karena dia adalah syahrul Quran. Mudah-mudahan 11 bulan ke depan, Al-Quran dijadikan sebagai pemutus dalam kehidupan. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang jelas hukum-hukumnya. Fussilat min ladun hakimin khabir. Rinci penjelasannya. Bukan bersumber dari dirimu, tapi datang min hakimin khabir. Tuhan yang bijaksana dan maha mengetahui. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, saudara-saudari, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Yang keenam, yang harus disyukuri adalah orang tua. Di dalam Al-Quran dia sebut, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Dua kali disebut Al-Quran, agak mirip ayat. Tapi intinya, tidak ada kebaikan seorang anak yang tidak berbakti kepada orang. Setua apapun kita pasti seorang anak. Sehebat apapun kita, setinggi apapun gelar kita pasti seorang anak. Di dalam Al-Quran, Tuhanmu telah mewajibkan jangan kamu sembah selain dia. Dia tidak sebut kepada orang tua berbuat baik. Tidak dia sebut begitu. Tapi dia sebut, dan dengan orang tua berbuat baiklah kamu. Bukan kepada, tapi dengan. Al-ilsaq, artinya anak harus selalu menempel dengan orang. Begitu penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Saudara-saudara, tidak ada manusia di dunia ini yang ingin orang lain lebih baik dari dirinya kecuali orang tua kepada anak. Tidak ada. Termasuk kawan kita yang paling akrab, tidak pernah dia ingin kita lebih baik dari diri. Beda dengan orang tua yang tidak pernah ingin bahwa dirinya lebih sukses dari anak. InsyaAllah. Itu diperintahkan Al-Quran supaya disyukuri. Ucapkan Alhamdulillah wa syukrulillah yang hari ini orang tuanya masih duduk di sampingnya. Tahun depan belum tentu. Bahkan sebagian saudara-saudari kita, tahun ini pun dia tidak bertemu dengan orang tuanya. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Jangan kamu ucapkan kepadanya. Wala tanharhuma. Jangan pernah bentak. Kami wasiatkan kepada manusia itu supaya dengan kedua orang tuanya ihsana, berbuat baik sekalipun dia duga orang tuanya berbuat buruk kepada diri. Ihsan. Karena dia dibawa oleh orang tuanya, ibunya, kurha, dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya hamil dan menyusuinya 30 syahra, selama 30 bulan. Dia hamil kurang lebih 6 sampai 9 bulan dan menyusuinya 24 bulan. 30 bulan. Setelah dia dewasa. Wa balagha 40 sanah, dan sampai usia si anak itu 40 tahun. Bacalah doa ini, saudara-saudari. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhanku, berikan aku anugerah, hancurkan keegoisan diriku. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat yang diberikan kepadaku. Wa ala walidayya,
dan kepada kedua orang tua. Wa an a'mala solihan tardah, dan beri aku anugerah supaya bisa berbuat yang terbaik, termasuk kepada kedua orang tua. Saudara-saudari yang dirahmati, pulang dari situ, silahkan minta maaf kepada orang tua. Biarpun di Al-Quran tidak ada perintah untuk meminta maaf, yang ada adalah perintah untuk memaafkan. Tapi ada yang bisa dilakukan terhadap kedua orang tua. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kamu tidak hanya menghapus kesalahan orang, tapi wal yasfahu, bukalah lembaran baru. Kamu tidak cukup wal afina 'anil nas, termasuk orang tuamu, memaafkan dia, tapi wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada al-muhsin. Nah, saudara-saudari yang dirahmati, syukurilah yang 6 ini melalui momen Idul Fitri yang kita laksanakan pada hari ini. Insya Allah kita bisa masih bertemu, dan orang tua kita masih bisa kita temui di Ramadan tahun depan. Insya Allah. Saudara-saudari, supaya kita tidak lupa, mari kita ingat-ingat kembali 6 hal yang harus kita syukuri. Yang pertama adalah kekuasaan yang diberikan Tuhan, biarpun dalam lingkup yang sangat kecil sebagai kepala keluarga. Yang kedua yang harus disyukuri itu adalah ketika kita dihindarkan dari azab. Tidak ada kesusahan dalam kehidupan dunia. Caranya adalah sholat dan zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang ketiga yang harus disyukuri adalah penciptaan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian yang harus disyukuri yang keempat, tempat tinggal kita. Jangan jadi masalah di tempat tinggal kita. Jadilah bagian dari solusi kehidupan, khususnya di tempat tinggal kita. Dan mulailah mengubah diri sendiri, baru mengubah yang besar-besar. Yang kelima, yang harus disyukuri adalah Al-Quran. Pelajari dia. Sekolahkan anak-anak ke sekolah untuk belajar menghafal Al-Quran. Supaya nanti jadi generasi emas masa yang akan datang. Cara mensyukuri Al-Quran adalah mempelajarinya, yang dimulai dengan menghafalnya. Dan yang terakhir yang harus disyukuri adalah adanya orang tua kita yang hari ini masih hidup bersama. Yang sudah meninggal, silahkan didoakan. Karena salah satu yang bisa membantu mereka adalah doa anak yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil